Embok layaknya banyak yang komen. Seperti ini komentarnya, coba lihat ini, dan ada ini juga, dan dia komentarnya itu di Telegram. Kebetulan bagi kalian yang mau tanya sama saya langsung itu boleh DM saya di Telegram, di bawah ada nama saya di bawah, namanya itu Ali Komar di Telegram. Boleh kalian tanya-tanya, misalkan slow respon tapi mohon maaf ya. Oke. Dia tanya di situ gimana sih cara menentukan dari tren itu basi, ataupun gimana cara menentukan mayor itu basi, ataupun pertanyaannya gimana bang cara menentukan sesuatu tren itu tidak bisa dianalisa lagi basi ataupun dia pembalikan arah, gimana caranya. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan dari semua itu. Saya rangkul dari satu, SNR, SND, dan mayor minor, tren mayor minor ya, ataupun tren flat bisa juga kita gunakan SNR. Nah, semua tren itu kita bisa gunakan dari materi ini. Ini materi bisa dibilang kasta tertinggi gara-gara materi ini memang sangat wajib dimiliki ataupun memang sangat wajib untuk dipelajari. Oke, kita langsung aja masuk ke tradingnya. Alright, kita sudah masuk ke bagian tradingnya. Alright, kita sudah masuk ke bagian tradingnya. Di sini di market commodity composite index, di sini trendnya itu memang dari segi besarnya dia trendnya itu mengarahkan untuk tren naik di sini ya. Dia itu mengarahkan untuk tren naik di sini. Saya sembari santai-santai aja jelasinnya. Ini dia tren naik. Memang sedikit sulit saya menjelaskan di sini gara-gara tidak ada indikator di sana. Maksudnya tidak ada indikator yang indikator manual yang RE itu nggak ada, cuman mungkin trennya itu agak kurang menurut saya ya, ataupun saya jelaskannya itu di sini kurang gitu Pak. Saya lebih nyaman jelaskannya itu di broker Kotek. Coba kita masuk ke broker Kotek. Dan saya mau bilang juga kalau memang ini materi itu sama aja di semua trading itu akan membawa trading ini, membawa materi ini. Baik kita trading di aplikasi lain, baik kita trading di broker lain, baik trading di Bitcoin sekalian, gold itu sama aja dari materi ini digunakan. Oke, ini materi ciptaan saya sendiri ataupun penjelasannya ciptaan saya sendiri. Misalkan ada yang salah ataupun misalkan ada yang kurang berkenan, kayaknya salah ini apa ini abang ini ngomong, itu maafkan saya. Saya ngomong ini semampu saya ya. Oke, kita sudah masuk ke tren ini. Ini tadi saya ada tradingnya. Ini trading saya tadi hari ini, tadi siang kalau nggak salah. Oke, di sini trennya ada banyak market. Udah saya buat di sini ada market beberapa ya. Di sini dia marketnya. Oke, di sini kita coba berawal dari market yang pertama. Di saat kita baru pertama masuk trading itu dihadapkan dengan market seperti ini. Udah saya bilang tadi sama bang siapa tadi itu di Telegram. Udah saya bilang trading itu harusnya cuma 20 menit saja satu hari, 20 menit aja, nggak usah banyak-banyak, 20 menit aja ataupun 15 menit aja, maksimal open posisi di 20 menit itu 4 kali. Gunakan ini untuk bisa memanage dari emosi dan saldo ataupun presentasi profit. Jadi trading satu hari itu kalau saya kadang-kadang siang sama sore ataupun siang sama malam. Jadi kalau 20 menit gitu, nggak usah lama-lama, trading itu nggak usah lama-lama Pak, jadi bentar aja udah cukup. Kalau kita mulai trading itu dalam 10 menit kita bisa open posisi 11 kali, itu kayaknya nggak akan bisa trading deh sampai kapanpun. Oke, saya akan jelaskan di sini satu-satu. Tren ini sedang keadaan flat ataupun sideways. Ya, tren ini sedang keadaan flat ataupun sideways. Yang kita gunakan di sini ataupun materi yang kita gunakan adalah materi dari SNR. Kita pakai horizontal line. Kita pasang horizontal line di sini, horizontal line kita pasang di bawah satu, di sini satu, dan di tertinggi satu. Boleh kita gunakan lebih dari dua, boleh lebih dari satu, boleh. Ini cara penggunaannya. Kita mengambil dari kebiasaan market. Kebiasaan market itu kalau tradingnya ataupun candlenya itu udah mulai mengecil, itu sudah memberi informasi bahwasanya harganya sudah melemah ataupun nanti akan muncul pembalikan arah. Jadi ciri-cirinya itu bisa jadi candle mengecil, dan bisa jadi juga doji sama juga, candle mengecil doji sama juga, ataupun sumbu panjang. Ini sumbu panjang ini pengaruh di saat di ujung. Contoh, marketnya berada di bagian titik resisten ataupun di titik support seperti ini.
ataupun titik resisten seperti ini. Ini marketnya sumbunya sudah mulai manjang nih pemirsa. Contoh, sumbu sudah mulai manjang itu seperti ini. Ini dia sumbunya sudah mulai agak panjang-panjang deh. Ini kita harus hati-hati untuk open posisi, follow ya. Gara-gara trennya akan pembalikan arah. Tapi untuk jadi bantuan bisa kita gunakan sebagai indikator. Tapi kalau menurut saya ini tergantung orang ya. Menurut saya itu indikator itu yang ada sedikit menyinggung soal ini dia nanti akan pembalikan arah, ini dia nanti akan menyentuh ke overbought, itu kalau bisa itu jangan digunakan. Kenapa jangan digunakan? Nanti kita muncul ide-ide baru di kepala kita. Contoh, kita gunakan dari kita gunakan dari indikator, contoh stokastik. Stokastik boleh, RSI boleh, stokastik aja ya. Stokastik contoh aja. Oke, ini dia di overbought-nya biasanya di 80, ininya di 20. Oke. Itu dari overbought. Nah, di sini udah ada dari nyentuh ke bagian overbought-nya ataupun over beli. Bought itu beli ya. Sold itu jual, sell. Overbought. Jadi over beli di masa lalu gitu ataupun yang udah terjadi. Nah, di sini takutnya memang kadang-kadang memang ini materi kita bisa membantu, kadang-kadang bisa jadi jebakan. Kalau Anda tidak terbiasa dengan ini yang membuat Anda itu ini kayaknya ini gara-gara udah overbought deh. Terus dipaksa untuk open posisi terus-terusan, itu nggak boleh pakai overbought. Tapi kalau memang terbiasa dengan overbought dengan artian kayak gini. Oh, ini dia nih udah resisten. Ya kan, udah sentuh dengan resisten. Sumbunya sudah kelihatan panjang-panjang di bawah dan dia udah turun sedikit. Dan overbought-nya itu udah nyentuh dan udah turun. Itu boleh. Jadi overbought-nya itu jadi alasan terakhir, itu boleh. Kalau overbought-nya jadi alasan utama, kayak contoh, oh ini dia udah nyentuh overbought nih, open posisi sell itu jangan. Gitu ya. Kenapa jangan? Takutnya di sana Anda trading nanti, dia trennya itu lagi up sekali. Itu overbought pasti tembus. Contoh di tren apa tadi ya? Di mana tadi ya? Di sini ya, kalau nggak salah. Iya, di sini. Ini dia lagi ngetren sekali ya, ataupun ini dia lagi ngetren sekali bentuk di arah jarum jam 1, tapi overbought-nya itu ya overbought-nya ya kayak gini, overbought-nya itu ya pasti naik, pasti menembus dia. Ini dia overbought-nya pasti menembus. Nah, di sini kan nggak ada resisten tuh. Jadi kalau beranggapan oh ini udah overbought nih, open posisi lah, itu salah gitu, Pak. Gitu ya, saya jelaskan overbought aja. Udah 5 menit perjalanan videonya. Oke. Contoh lagi. Ini dia udah nyentuh, udah mencapai nih. Ini kita baru bisa melakukan eksekusi untuk open position. Contoh kita open position buy. Contoh kayak gitu. Itu contoh sederhana saya berikan ya. Nanti kita open position lagi. Ini kenapa bisa open posisi buy? Gara-gara dia udah menembus dari resisten. Baiknya kalau kita lihat dari algoritma dan kebiasaan market, kalau dia menciptakan candlestick yang besar untuk menembus, itu memang tembus. Tapi kalau dia tembus langsung besar, itu alangkah baiknya jangan open posisi dulu. Gara-gara kebiasaan dari candlestick besar, dia itu selalu menciptakan koreksi. Contoh seperti ini dia candlestick besar, yang dia hijau, dia pasti menciptakan merah. Contoh seperti ini juga, candlestick besar, dia menciptakan merah. Itu kebiasaan. Jadi kita menghindar dari kebiasaan itu. Kita baiknya itu open posisi yang balmot kita ya. Open posisi yang tunggu dulu candlestick ini bagus baru kita open posisi gitu. Ataupun tunggu sedikit koreksi. Di sini kita bisa open posisi gara-gara dia udah koreksi. Kayak gitu, Pak. Contoh pertama. Contoh kedua itu trend flat udah saya jelaskan. Contoh kedua tren yang sideways. Tren yang dia bergerak naik ataupun naiknya itu di arah jarum jam 1. Ataupun di arah jarum jam 2 lebih tepatnya ya. Di arah jarum jam 2. Iya, arah jarum jam 2 deh. Kayak gini contohnya. Ini dia di arah jarum jam 12, ini dia di arah jarum jam 1, arah jarum jam 2, arah jarum jam 3. Nah, kalau di arah jarum jam 1 contoh seperti ini marketnya. Contoh marketnya seperti ini dia percayalah dia naiknya itu tidak lama. Dia naiknya itu pasti sebentar doang. Jadi nggak boleh bagi kita untuk open posisi yang langsung lama. Contoh kita open posisi 5 menit itu nggak boleh. Jadi
kebiasaan dari market kalau trennya itu langsung naik kayak gini, itu dia nggak lama biasanya. Tapi kalau dari secara overall keseluruhan market dia itu bergerak arah jarum jam 2 itu nggak apa-apa. Contoh seperti ini dia namanya tren mayor arah jarum jam 2 ataupun arah jarum jam 2.30. Kita boleh di sini gunakan dari bentar. Bentar tadi mana ya? Stochastic oscillator. Kita masuk ke sini, kita masuk ke garis ya. Kita masuk ke garis, kita masuk ke ray. Oke, kita masuk ke ray, kita pasangkan ray itu lebih dari satu boleh. Jadi pasangan ray ini, cara pasang ray ini dia nyentuh paling bawah. Udah, perhatikan ini dia nyentuh di paling bawah ini. Nyentuh di paling bawah ini, ya kan? Kemudian dia caranya itu yang kedua kita harus settingnya nyentuh ke yang ke sini. Dia nyentuh dengan 2 aja udah cukup. Nih cara lihatnya ini. Ini jadi pasang ini sama yang ke terendah. Jadi contoh kayak gini, ini dia kayak gini, terus dia kayak gini, sep. Jadi pasangnya di sini dan di sini gitu. Yang terendahnya bukan di sini ya, tapi di sini yang paling rendahnya. Oke. Itu cara pasang ray. Jadi cara pasang ray ini kalau dia udah kayak gini dia namanya tren mayor. Dia biasanya kalau kita pasang ini dia akan main di bawahnya, paling tembus sedikit. Untuk tembus support enggak. Coba saya berikan contoh. Kita pasangkan garis horizontal line lagi. Ini dia titik supportnya. Ini dia titik supportnya juga ya. Ini dia titik supportnya juga ataupun ini bahkan SBR di sini ya kalau kita lihat. Ini dia resisten. Ya, ini dia resistennya, ini dia titik supportnya, ini SBR namanya, ataupun RBS sama aja. Jadi dia pertamanya dia resisten, kemudian dia nyentuh ke support, ataupun pertamanya dia resisten, kemudian dia naik, tembus, turun, menyentuh dengan resisten ini. Dia bukan menyentuh dengan resisten, tapi dia namanya menyentuh dengan support. Itu cuman perbedaan nama aja dan itu nggak ngaruh sebenarnya Pak, nggak ngaruh dengan analis kita ya. Cara melihatnya. Ini cara pasangnya udah ngerti, cara melihatnya. Jadi dia ini kalau sumbunya sudah mulai memanjang seperti tadi juga, sumbunya sudah mulai memanjang, candlesticknya sudah mulai mengecil, itu kita boleh untuk open position langsung follow FTT ataupun follow trennya. Contoh mungkin misalkan pun enggak kayak gitu, misalkan pun enggak ada candlestick kecil-kecil, kita harus menunggu dia menembus dari si ini. Kita open posisi ya, coba kita open posisi buy. Jadi contohnya kita bisa menembus dari itu, kita bisa menembus dari ini, dari lingkup ini bisa, ataupun menembus dari lingkup ini bisa juga untuk open posisi gitu. Jadi ada pertanyaan, Bang, gimana cara kompensasinya? Cara kompensasinya itu relatif. Kadang-kadang kita bisa kompensasi itu di next moment, kadang-kadang kita bisa kompensasinya di next candle. Kalau dia sedikit-sedikit aja bentuk candlesticknya itu kita loss gara-gara doji, itu nggak usah gitu, bagusnya nggak usah. Dan misalkan nanti dia kayak gini, ini kan trennya harapan kita bersama dia nanti akan kayak gini, terus dia akan kayak gini, bener kan? Tapi ternyata dia itu naik turun, nah gini, dia menembus si support ini. Di sini kita nggak boleh kompensasi buy untuk follow, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Gara-gara kan trennya udah basi. Kenapa trennya basi? Gara-gara dia sudah menembus dari si support terakhirnya. Aku benci kali loss setan babi kayak gitu. Kira hati aku loss kayak gitu. Coba ya, kita menunggu lagi. Kita open posisi lebih dari 2 menit, lebih dari 1 menit bisa juga. Tapi kita menunggu alangkah baiknya. Ini contoh nih. Jadi dia kayak gini, kemudian dia kayak gini. Ini kita bisa untuk open position. Enggak, kita di sini bisa blunder saya Pak. Di sini kita bisa untuk tinggalin market ini sementara. Gara-gara tren ini secara keseluruhan, ini contoh dia naik, kemudian dia turun menembus dari support ya. Ini kita boleh tinggalkan market ini gara-gara market ini sudah basi tren. Kenapa sudah basi tren? Gara-gara dia di support terakhirnya sudah ditembus. Terlihat di belakang, dia itu supportnya belum ada yang ditembus Pak. Ya kan, belum ada yang ditembus. Jadi kalau tren naik itu yang dilihat di supportnya. Gitu guys. Ini kita open posisi 2 menit, kita open posisi yang besar sedikit, kita open posisi di 400.000. Ini candlesticknya doji loh. Jadi kayak gini. Apa tadi ya? Nah,
Misalkan dia udah tembus kayak gini tadi, nah, berarti trennya start pertamanya dari sini itu udah mulai basi. Dari mana kita mulainya lagi? Kita kan market ini kan udah kita tinggalin kan. Jadi kita bisa masuk marketnya itu kayak gini. Dari sini, bentar ya. Oke, contoh kayak gini. Ini marketnya dia berbentuk seperti ini, kemudian dia kita pasangkan kayak gini, ya kan? Kalau dia pertama kan kayak gini dia kan, di sini kan, jadi dia nyentuh dengan sini dan di sini, boleh. Di sini kita kalau dia ada yang kayak gini rupa bentuk, kita boleh pasang lebih dari satu, kita pasang dua boleh. Ini namanya indikator manual, jadi sedikit aja bergeser jadi salah. Oke, kayak gini kita bisa pasangnya. Nah, di sini dia titik support, ya kan? Ini support juga, support terakhir kebetulan di sini. Oke, support terakhir kebetulan di situ. Saya zoom sedikit lagi. Nah, itu support terakhirnya ya. Support terakhirnya itu berada di sini. Nah, di sini apa yang kita buat? Di sini kita buatnya itu boleh kita open posisi kayak gini. Pertamanya kita open posisi, di sini kita dapat banyak ya kan? Dapat profit banyak. Kebetulan di sini kita loss, kayak tadi saya loss kita di sini, ya kan? Ternyata dia itu menembus dari si support, Di sini apa yang kita lakukan? Kita harus menunggu dulu dia koreksi, kemudian dia turun sampai menembus si ini, baru boleh kita mengeklaim bahwasanya tren yang tadi dia dari sini ke sini udah basi dan berawal tren barunya itu dari resisten tertinggi. Jadi ini dia resisten tertingginya, gitu guys. Oke, mengerti? Kita kembali ke market tadi lagi. Kita lihat dulu market tadi kayak mana ceritanya nih pemirsa. Kenapa dia selang-seling. Kita open posisi buy. Ini kita dapat profit ini. Wah, nggak ada rokok, asem kali mulut Pak. White. Hei, naik dikit. Bagus. Tapi kembali lagi, walaupun ini dia profitnya jatuhnya itu profit hoki ya, gara-gara karena segini sebenarnya. Nah, trennya seperti ini sudah tadi di pertama sebenarnya saya bilang ini dia kalau udah doji kayak gini, yang pertama ciri-cirinya itu dia biasanya akan ada indikasi pembalikan arah harga, balikan arah di sini dia. Ini kan ini nggak tahu ya, di kotek saya belum terlalu matang melihatnya, tapi kebiasaannya kalau tren mayor ya, ini tren mayor dia cuman 4 kali dia itu naik. Contoh ini dia di pertamanya, ini dia yang keduanya, ini yang ketiganya yang flat ini dia dihitung satu gara-gara dia sama. Ini yang keempatnya. Biasanya dia itu cuma 4 kali. Biasanya, tapi nggak tahu ya, mungkin misalkan ada keempat nanti kadang-kadang itu saya nggak tahu ya. Oke, saya sering bahas kotek, kadang-kadang bahas kotek karena kan market kotek itu lebih gampang kita FTT-nya gara-gara tren mayornya itu ada. Tapi kalau di Olimpiade itu tren mayornya itu kurang, Pak. Apalagi di market Asia Composite Index itu tren mayornya kurang. Nggak ada ray, dia nggak bisa kita pasang ray karena kan dia kan nggak kayak gini ya contohnya ya. Coba ya saya cari market ya. Oh, ini contohnya, ini contoh ya. Ini saya sebelum saya pasang aja saya udah tergambarkan di kepala saya kalau dia nanti si ini akan main di atas. Karena segitu sering saya pasang ray, jadi saya kalau nggak pasang pun saya tahu gitu Pak. Itu gara-gara memang kita kebiasaan ya. Nih. Jadi ini dia dari pasang mayor minor. Jadi dia ukuran tren SND itu dia pertama kita buat di atasnya kan, kalau tren turun kita buat di atas, kalau tren naik kita buat di bawah. Nah nanti dia akan main di atasnya, tadi dia main di bawah kayak gitu. Di ASI itu nggak ada. Coba ya saya pasangkan satu lagi ray-nya, kita pasangkan di sini ya ray-nya ya. Nah kayak gitu cara analisnya. Jadi ini dari sini ke sini, dari sini bahkan ya udah fix dia itu tren turun, fix kan, udah terjadi kan. Tapi dia udah basi, sayangnya dia udah basi. Kenapa dia udah basi? Gara-gara ini dia resisten terakhirnya. Nampak kan? Ini dia resisten terakhirnya.
Ini dia resisten terakhirnya dan sudah ditembus. Dia itu berawal tren baru itu dari sini ke sini. Berawal tren barunya. Jadi kita kayak gini lah ya, saya bilang ya. Kita kan ada performa nih pemirsa. Kita ada performa, kita ada rangkuman, kita ada apa ya? Aduh, ada apa ya? Coba ya. Aduh. Kenapa saya jadi bodoh malam ini? Kita ada ini, kita ada tes kan. Jadi contoh lah, pemilihan ketua kelas di apa namanya, di lokal gitu ya, di kelas ya. Pemilihan ketua kelas di kelas. Aduh. Pemilihan ketua kelas di kelas ataupun pemilihan ketua OSIS gitu. Bagi Anda yang tua-tua yang nggak sekolah SMA itu nggak tahu, sorry. Ataupun pemilihan wakil desa deh ya. Pemilihan wakil desa itu dia kan pasti ada suara kan. Aku pilih ini, aku pilih ini, aku pilih ini gitu kan. Ini kan pemilihannya itu nggak 100% dari warga desa ini pilih si A kan, tidak. Pemilihannya ada dua nih, si A sama si B. Kan si A ini kan kadang-kadang dia nggak pilih. Ini ya, 100 warga itu kadang-kadang nggak pilih si A kan, kadang-kadang yang pilih si B. Yang pilih si A kebetulan dia 70%, yang pilih si B 30%. Berarti kan menang si A dong. Kayak gini juga. Jadi dia SND namanya, supply and demand. Itu contohnya nggak benar tapi ya. Ini supply and demand. Jadi dia supply-nya yang memasokkan harga kayak gini lah contohnya ya. Ini contoh misalkan dia naik, kemudian dia turun, terus dia naik lagi, kemudian dia turun. Nah, ini kita hargakan beras. Pertama dia naik, kemudian dia turun harga berasnya nih, ataupun nggak ada lagi peminat nih, mahal kali Pak, kayak gitu kan. Naik lagi dia, naik lagi. Di sini dia warga nih udah mulai kurang nih beli berasnya nih, gitu. Maka harganya diturunkan. Kayak kita beli emas lah, kayak gitulah ya. Tolong lah, ngerti? Capek saya. Kayak gitu dia. Jadi dia SND, supply and demand. Jadi pemasok dengan penerima menang mana? Ini dia kebetulan menang si penerimanya kebanyakan, pemasukan sedikit, penerimanya kebanyakan kayak gitu. Jadi secara overall dia itu lebih banyak cenderung ke sell, maka kita harus open posisi sell dong, gara-gara kita ambil dari kebanyakan gitu. Jadi kita mengambil dari kebanyakan suaranya nih kebanyakan sell nih, itulah kita pakai SND ataupun Ray. Jadi dia kita pasang ke bawah, oh ini udah kesini nih, nanti naik sedikit, kita kan bisa lihat dari history di belakang. Trennya itu memang naik dan terlihat dari supportnya ataupun resistennya belum ditembus kayak gitu. Waduh, pencapaian pembicaraan apa ini? Oke, mungkin kayak gitu. Kita coba open posisi lagi. Ini tren ini udah naik dia ya. Tadi kita di sini, tapi at least analisa kita itu udah bener Pak. Analisa kita itu udah bener dan dia itu memang tren naik. Nah, saya mau kasih tahu, saya itu ada bahas Kotek di YouTube juga, tapi beda nama. Gara-gara saya mau pisahkan. Mungkin kalian yang trading di Kotek, mungkin trading di Olimtrade, itu kalian boleh sekali untuk follow dan subscribe dari channel saya. Namanya itu Bang Candle. Abang tulisnya itu BG Candle, ya kan? Ataupun nanti saya kasihkan deskripsinya di bawah untuk link di YouTube channel Kotek. Oke. Itu mungkin pembahasan dari support resisten dan SND, tapi kita coba open position ya. Ini kalau kayak gini kebiasaan dari market ini kan. Jadi kita kalau kayak gini kita boleh pakai ini Pak. Kita boleh pakai dari ini 1 2 3 4. Nah kalau udah ditembus nggak apa-apa, tapi dan sebenarnya nggak usah pakai sebenarnya. Untuk pakai ini pun nggak ngaruh, karena kan ada ini sebenarnya Pak, ada si garis putih ini sebenarnya, garis putih ini nih. Nah ini dia garis putih ini sebenarnya ada, dia nanti dicocokkan aja ataupun ditabrakin aja ke yang di belakang gitu. Jadi kalau kayak gini kita ya follow sell, campaign aja. Contoh kayak gini. Marketnya itu berada di bagian sini, di sini, ataupun marketnya berada di bagian sini. Kita kan lihat juga dong dari supportnya. Memang support di belakang itu memang kebanyakan ditembus, ya kan? Support di belakang itu ditembus. Ini dia ditembus,
Ini dia ditembus, ini dia ditembus, ini dia kebetulan nggak sanggup ditembus ini. Nah, kenapa nggak sanggup ditembus? Oke. Jadi ciri-ciri dari support resisten yang kuat itu dia semakin banyak pemantulan, maka semakin kuat dia support resisten. Ini dia di sini dia ada R loh di sini, ada R resisten. Ini dia resistennya. Ini dia ada support, maka dia kuat sedikit kuatnya, ya kan? Dia semakin banyak pemantulan, maka semakin kuat harganya. Coba kita lihat di belakang, mungkin ada juga. Oh nggak ada kebetulan, nggak ada. Berarti ini kuat nih, ini. Kita pasang ya di sini ya. Ini kuat, gara-gara dia nyentuh ke sini sekali, 3 kalinya kan? Ah, oke. Kita masuk ke harga. Berarti ini warna apa tadi? Yang warna kuning berarti yang kuat. Yang paling bawah tuh yang kuatnya tuh. Nah, kayak gitu dia caranya. Semakin banyak support, semakin banyak pemantulan, maka support atau resisten semakin kuat. Ada yang tanya juga, Bang, kayak mana cara kita trading itu biar lebih efisien untuk melihat tren? Trading di HP itu untuk lihat tren kayaknya minim ataupun kurang. Saya tidak menyalahkan, tapi memang untuk open posisi di HP itu agak kurang kalau kita open posisi dengan melihat tren. Gara-gara bukan gitu. Kita untuk melihat tren, kalau kita trading di HP itu agak payah, agak sulit, agak tertahan gitu dengan yang namanya tren basi. Kadang-kadang kita mau scroll jauh itu kita udah lupa yang tadi kita udah sampai mana gitu. Sulit memang. Tapi kalau trading di laptop untuk lihat aja itu nggak apa-apa, atau lihat tren aja. Ada caranya. Nah, ada caranya. Caranya itu biasakanlah trading ataupun melihat, bukan trading ya. Aku dulu belajar dari tren itu, kebiasaan tren itu gara-gara sering melihat market. Nggak open posisi. Lihat aja. Oh ini kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini. Gitu-gitu. Lihat aja. Udah saya kasihkan contoh kan. Kalau kita main PUBG itu, kita dari school ke Pochinki itu kita nggak perlu lihat map. Nggak perlu kita lihat map, nggak perlu kita tandain. Ini kesini jalannya nih, nggak perlu. Itu. Kita open posisi lagi. Kita open posisi sell. Gara-gara dia follow trend. Nggak ada alasan lain, itu aja alasannya. Ini kenapa dia turun? Ya gara-gara kan dia mengejar support kan. Terus ini kenapa dia naik pertanyaannya? Pertama dia naik gara-gara dia itu alasan terutama. Gara-gara dia itu udah mencapai di titik SNR tadi ataupun SBR tadi. Ini dia ya, garis ini kita hapus dulu biar jangan mengganggu. Gara-gara dia udah nyentuh ke sini sekali, ini sekali. Mantul dia, dan lagi pula di belakang ataupun di bawah kita melihat market. Nah, kita melihat ini si stokastiknya dia itu sudah berada di titik terendah sekali dari hidupnya. Dia berada di titik terendah sekali dan dia melakukan koreksi. Nah, nanti dia akan kembali turun gitu, Pak. Gitu. Prediksi saya sih gitu, gara-gara dia itu mau nyentuh ke area support. Kalau loss kayak mana, Pak? Apakah Anda panik? Apakah saya panik kalau loss? Enggak, tentu saja tidak. Saya tidak akan panik kalau loss, gara-gara kan market memang nggak tidur market itu, Pak. Kita loss di sini, kompen di lain. Apa susah? Mati tanam. Kalau kita open posisi dengan support resisten, tradingnya akan gampang. Tradingnya akan bukan gampang ya, tradingnya itu akan lebih ke santai sih kalau kita trading di support resisten. Dari tadi saya ngomong terus 28 menit, 30 menit, setengah jam videonya, Pak. Capek saya jelaskannya. Mungkin di video Kotek nanti, di YouTube channel Kotek Bang Kendall itu, saya akan perbanyak open posisinya itu. Misalkan hari ini kita bahas mayor, besok kita bahas minor, besok kita bahas SNR, besok kita bahas SND gitu. Nggak saya gabungin dari satu video lama gitu, dan dicerna itu pasti susah kan. Oh ini babi ini, dia ternyata kebalikan arah dia. Nggak apa-apa lah, selama dia resistennya belum tembus berarti kita nggak boleh kompen, karena kan tujuan arahnya kita belum tahu, Pak. Sama dia belum tembus resisten ataupun tembus support, tembus ini, kita nggak boleh open posisi follow buy. Kadang-kadang kita pikir kayak gini, Pak, wah ini dia nih kayaknya udah naik deh, ini deh udah naik dia, kita harus follow buy. Yang buy-nya loss, yang sell apa lagi, itu sering kayak gitu, Pak. Oke, kita akan kompennya tuh di next moment ya. Oh, di sini kita bisa kompensasi.
Jadi kita baru loss berapa kali? 2 kali ya? Oh, ini rezeki nomplok anak soleh nih pemirsa. Ini kita open posisi aja. Ini bagus, keren banget. Mati kau. Ini pasti profit. Nanti candlenya akan berbentuk naik seperti ini sampai ke sini. Ataupun sampai ke sini, dia nanti sumbunya panjang di bawah, sing kayak gini. Terus dia nanti akan naik lagi, sing. Terus dia nanti akan naik lagi, sing, gitu. Tapi saya ragu sih. Enggak lah, enggak ragu lah. Kita misalkan ragu, kita bisa open posisi, kita tambahin 15, 16, 17, 3 menit. Kita bisa open posisi di sini. Oke, kita menunggu open posisi kita 6 kali. Kita bisa open posisi lagi. Sembari selesai karena segini saya akan kompensasi lagi gara-gara dia memang akan naik. Menurut saya dia akan naik sampai ke sini. Bahkan lebih. Tadi loss kita gara-gara ini ya. Wah, open posisi saya nggak terlalu bagus hari ini ya. Lossnya udah 2 kali loh. 3 kali lossnya. Tapi kita kompen. Itu sebenarnya kita ada momen-momen kadang-kadang yang kita open posisi itu pure dengan support resisten, kita pure dengan trend, itu ada momen kadang-kadang kita kayak gitu. Tapi kalau trend itu materi yang wajib. Trend itu materi yang wajib dimiliki, wajib tahu banget dari trend itu, dan SNR atau apalagi SND itu wajib tahu banget. Misalkan kita kombinasikan dengan lain itu pasti masuk gitu Pak. Karena itu bisa dibilang pelajaran SD ya. Kita trading itu yang pertama harus kita belajar itu, nggak ada lain. Itu kita belajar pertama. Trend. Kalau kita belajar langsung lompat ke materi candle, kayaknya nggak bisa deh. Kenapa nggak bisa? Kalau materi candle kita open posisi dengan materi candle, kadang-kadang kita nggak peduli dia tren naik, dia tren turun, kita tetap open posisi kan. Contoh kayak gini. Nggak ada lagi. Mana ya contohnya ya? Aduh, nggak ada. Ini deh di samping contohnya ini deh. Ya, oke, kita profit. Ini deh contohnya deh. Ini kan trennya naik kan. Ini kalau kita turunkan SND-nya ke sini itu boleh ya. Kita turunkan kayak gini boleh. Ataupun ini kita turunkan kayak gini itu boleh. Itu boleh. Ataupun ke sini juga boleh. Ini gara-gara dia sama, bentar. Ini gara-gara dia sama. Ini tetap dihitung 1 ya. Oke, jadi apa tadi saya bilang ya? Ya, ini dia tren naik kan. Memang tren naik dia. Tren turunnya itu udah basi kebetulan gara-gara dia sudah menembus dari si resisten ini. Oke, itu analisanya. Nah, di sini kita tunggu dulu ini selesai ya, baru enak saya jelasin ya. Oke. 5, 4 turun ku banting. Oke. Oke, udah selesai. Ini saya banyak blunder gara-gara saya menjelaskannya itu terlalu rumit mungkin ya. Gini deh. Ini materi apa namanya? Pola candle. Ini materi pola candle. Ini dia candlenya di sini dia itu candlestick bearish engulfing. Ini candlestick bearish engulfing yang mengharuskan kita untuk open posisi sell kan. Bener dong. Tapi dia itu berada di uptrend, itu nggak ngaruh. Contoh lain. Ini bearish engulfing loh. Ini bearish engulfing. Ini mengharuskan kita untuk open posisi sell. Tapi dia itu berada di uptrend, itu nggak ngaruh. Nggak ngaruh untuk open posisi. Di gangbang masa kita. Nah, kalau kita belajar ini, inti pertamanya kita belajar ini nih, tren nih kan. Kedepannya dia itu ada bullish engulfing dan kita open posisi, itu masih logis gara-gara trennya dukung gitu guys. 78 presentasi, kecil sekali. Oh, ini dia terlihat kadang-kadang. Oh, gini deh. Ini belum saya sampaikan. Kadang-kadang ada kalanya, mungkin di next video saya bahas, ini dia ngaruh dengan time frame 15 menit. Ini dia ngaruh dengan time frame 15 menit. Perhatikan,
Di mana ya, saya kasih contoh ya. Grand box bisa nggak? Nggak bisa grand box ya. Ini deh. Dari sini ke sini ya. Oke, nampak jelas ini kotak 2 ini. Kita coba kita masuk ke time frame 1 menit. Ini nanti akan saya bahasnya itu di Candle ataupun di materi di YouTube channel Bang Candle. Nah, perhatikan dari secara garis besarnya dia itu trennya naik. Ini berarti materi ini belum terlalu sempurna ya. Ini dia dari secara garis besarnya dia itu trennya naik kan. Tadi kan di time frame 15 menit kan. Nah, ini dia secara garis besarnya dia naik, Pak. Garis besarnya. Tapi ada masanya kalau kita masuk ke time frame 1 menit, di sini kita lihat ini trennya di sini ternyata turun dia pemirsa. Dia di sini turun. Apakah kita follow? Ya, kita follow. Sampai mana kita follow? Contoh lain biar lebih mudah dimengerti. Nah, ini boleh ini. Kita masuk ke time frame 15 menit. Secara garis besar dia itu naik. Ini deh, di sini deh yang lebih gampang lagi deh. Kita masuk ke mana ya? Oh, jangan. Ini. Landbox jangan juga. Apa tadi ya? Saya tekan ya. Ini ya. Ini deh. Ini, perhatikan yang ini dan yang ini. Ini kita pasangkan sampai ke sini. Oke, ini dia ya. Ini kan trennya di dalam lingkup tren naik. Kita masuk ke time frame 1 menit. Kita masuk ke time frame 1 menit, dia itu di belakang kita cari kotak tadi. Di mana? Ini dia, kotak tadi. Nah, tren turun dia pemirsa. Tren turun. Emaknya itu tren naik. Tapi dia di saat kita masuk market, dia ternyata tren turun. Kita follow yang mana? Kita follow turun, Pak. Tapi kita dalam keadaan sadar bahwasanya di saat dia basi, kita harus follow yang besarnya. Mungkin. Ini tren ini, yang ini turun, ini koreksi mungkin. Dan dia nanti yang naik ini dia akan naik nanti ke depannya. Kita bisa open posisi 10 menit sampai 15 menit. Contoh kayak gini. Ini trennya naik. Ini trennya secara garis besar dia naik. Di sini dia ada turun. Ini turun padahal cuma sekedar koreksi di time frame 15 menit. Di time frame 1 menit dia itu ada yang namanya candlestick kayak gini. Kalau dia naik itu dia pasti ada koreksinya kayak gini kan. Ada dia kayak gini, kadang-kadang ada dia kayak gini. 3 candle, 2 candle. Di time frame 15 menit juga demikian. Tetapi di time frame 15 menit, 3 candle di time frame 15 menit itu menciptakan 45 candle di time frame 1 menit. Itu harus diingat, itu perlu itu. Kita di sini open posisi buy. Ini open posisi buy gara-gara astagfirullahaladzim. Ini kita pun posisi buy gara-gara apa? Ini kita pun posisi buy gara-gara dia follow. Dia akan mengikuti trend up di time frame 15 menit. Dia akan ikuti trend up di time frame 15 menit. Kita lihat di time frame 15 menitnya. Dia nanti akan naik lagi, Pak. Dia nanti akan naik lagi seperti ini. Gitu. Kita lihat ya. Time frame 1 menit. Jadi mempermudahkan kita untuk buta map. Berapa kali saya open posisi ini? 7 kali saya open posisi. Ini kita bisa open posisi langsung up. Open posisi buy. Lihat. Kenapa saya open posisi buy? Yang pertama, dari si resistennya sudah ditembus. Yang tembusnya abang ini. Berarti bisa diambil kesimpulan tren turun yang tadi ini udah basi dan dia mau melanjuti tren naik dan dia dibasikan oleh barusan yang ini dia basinya. Dia akan connect kembali ke time frame 15. Dia akan connect kembali ke time frame 15 menit di sini.
Di time frame 15 menit dia itu udah menciptakan candlestick doji. Gitu pemirsa. Kenapa ada candlestick yang kayak gini? Dia doji-doji ini. Ini saya simpulkan ataupun ini saya akan kasihkan contoh. Oke, bentar ya. Ini enggak, bukan juga. Ini bisa. Ini saya akan memberikan contoh. Ini. Kenapa dia doji-doji seperti ini? Kalau di time frame 1 menit itu apa cerita? Di time frame 1 menit dia pasti sideways. Lama kan sidewaysnya kan? Terlihatnya lama kan? Terlihatnya lama sekali. Ini berapa candle ini? Ini 254 bar. Berarti 254 menit. Berapa jam ini? Matematika saya kurang sih. 17.21, 2 jam lebih ya. 2 jam, hampir, ya 2 jam. 2 jam dia itu flat. Kenapa dia flat? Kalau kita lihat di time frame 15 menit, dia itu berada di koreksi ataupun dia berada di retest ya bahasanya. Apa sih? Bahasanya itu dia kayak gini. Dia tuh naik, dia udah overbought, maka dia akan mencari harga dulu. Ternyata dia menemukan harga yang turun ataupun dia basi. Terlihat candlestick ini dia turun, melewati dari semua ini. Berarti fix dia basi trend. Dan dia memulai tren barunya itu dari sini. Memulai tren barunya itu dari sini. Mana tadi? Ini. Nah, jam 21.00. Dan jam itu sangat pengaruh dengan yang namanya trade ataupun trading. Jam itu sangat pengaruh. Contoh, jam 1.00, jam 1.30 itu sangat pengaruh dengan trading. Ini video kita udah 45 menit loh. Ini saya mengkompensasi yang semua ya. Yang nasi buruk melanda kita tadi. Kita tunggu aja lah 34 menit lagi. 34 detik lagi. Berarti setidaknya analisa kita itu benar. Analisa kalau orang trading di trend support resistance itu jarang miss. Kalaupun ada miss, kedepannya pasti dia tahu gitu. Misalkan miss satu, oh ya udah, ke depan kan kita tahu, kompen aja di depan kayak gitu. Miss ada, cuman kayaknya nggak sering deh missnya. Kayak tadi kita miss, kita langsung bisa backup. Wih, keras sekali. Korek lagi. Oke, mungkin kayak gitu aja dari open posisi kita. Thank you very much yang udah menonton. Jangan lupa bagi kalian untuk like dan subscribe, dan di subscribe juga di channel Bang Kedel. Di deskripsi ada penjelasan. Thank you very much. Bye bye.